Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Iwana Nahwat, tanggal 14 itu hari Valentine. Nah, kita lupakanlah itu. Itu bukan urusan kita. Tapi bahwa cinta itu ada di mana-mana. Ya kita bicara cinta yang sejati. Kalau Iwan, saya mau tanya sama Iwan ya, kalau Anda ini Iwan ya, punya wajah yang ganteng, punya kebisaan, punya kemampuan, punya harta, terus Anda ingin menikah, bagaimana Anda ingin mencari wanita seperti apa yang akan mendampingi Anda? Pasti Anda mencari yang cantik, yang sehat. Nah, ternyata tidak selalu begitu. Ini ada cowok ganteng, namanya Mas Heru, ganteng banget. Dia mengawini pasien apa atau siapa lah. Dia sakit kanker sumsum tulang, kepalanya mohon maaf botak. Dia sudah 13 kali di kemoterapi, jadi bisa dibayangkan kulitnya. Dan pakai kursi roda, kemungkinan juga tidak punya anak. Itulah yang dikawin oleh Mas Heru. Saya mohon maaf tidak bisa menghadirkan Ustadz Herunya, tapi saya menghadirkan istrinya. Ini adalah orang-orang yang saya undang ini, orang-orang yang telah berbuat, orang-orang yang berbagi, yaitu Mbak Mira dan Mbak Uci, yang juga ini termasuk orang yang berbuat untuk umat seperti apa. Assalamualaikum Mbak Uci dan Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira ini lahirnya di Bogor, tanggal 9 September tahun 84. Kemudian SD-nya di Cibinong, SD Curug 1 Cibinong, SMP Negeri 2 Cibinong, SMA-nya juga di Cibinong. Kuliah di mana dulu? Dulu kuliah di Interlife sama di ABA, Pak Krisna. Di ABA. ABA gitu Akademi Bahasa Betul, Asing. Bahasa Asing. Dan artinya? Hanya itu artinya? Iya. ABA. Kalau B-nya 2 ya, ABA. Akademi Bahasa Asing berikut artinya. Oh, berikut artinya. Oh, ya. ABA, B-nya 2. Nah, bisa diceritakan Mira bagaimana sejarah sakit kansernya itu seperti apa? Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Uci sama Pak Krisna kesempatannya diundang ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya dulu itu 2006 awalnya sakit kanker itu karena kondisinya selepas selepas melahirkan anak saya yang pertama itu nifasnya nggak selesai, Pak Krisna. Orang lain nifas itu mungkin 40 hari selesai. Saya sampai anak saya bisa tengkurap atau kira-kira 4 bulan, saya masih terus nifas. Jadi kondisi seperti itu kemudian mendorong saya untuk periksakan diri sebenarnya saya kenapa. Lalu setelah itu pergi berobat dan ternyata singkat cerita banyak prosesnya, cuma saya potong aja. Akhirnya dinyatakan sama dokter positif bone marrow cancer setelah dilakukan patologi anatomi atau pengambilan sampel jaringan. Sejak saat itulah saya kemudian mengurus pengobatannya seperti layaknya pasien kanker. Itu 2006 sampai dengan 2008 akhir. Begitu, Pak Krisna. Mbak Uci bisa dikasih pengantar sedikit tentang siapa beliau ini? Mungkin pendengar belum banyak yang tahu. Iya, jadi barangkali pendengar dan pemirsa Rasil, buat saya bertemu dengan Mira adalah salah satu amazing story in my life gitu, satu hadiah dari Allah. Saya bertemu Mira sebenarnya baru 2 bulan yang lalu. Pada saat itu kebetulan saya Ketua Yayasan Rumah Cahaya Quran Indonesia, kami sedang akan mendirikan sebuah pusat edukasi Quran di Nambo. Nah kebetulan itu adalah tanah wakaf bersama dan sudah ada pesantren Ar-Rasyid. Jadi pada saat itu, pada saat saya ke Nambo bulan lalu, saya kemudian ketemu dengan Ustadz Heru dan yang ganteng itu dan Umi Mira. Ada kejadian spiritual Ustadz, waktu lihat Ustadz Heru turun dari mobil, saya melihat cahaya yang sangat luar biasa. Saya pikir ini ada apa ya gitu. Tapi kemudian ya karena ada Umi Mira, saya lebih banyak dan mendekat ke Umi Mira, kemudian mendengarkan kisahnya. Beliau bercerita bahwa beliau adalah kanker stadium 4 paliatif yang sudah dipulangkan karena rumah sakit sudah merasa give up gitu dengan semua kondisinya. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana perjuangannya melawan kanker
dan bagaimana proses menikahnya dengan Ustadz Heru yang menurut saya itu dahsyat luar biasa dan belum pernah saya dengar sebelumnya. Jujur bahasa emosinya setengah malaikat. Setengah malaikat. Jadi apa judulnya, ketika cinta beristighfar. Itu saya sampai bingung dan waktu itu Pak Krisna, kebetulan mungkin ya setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah menurut Al-Quran. Saya sedang mendapatkan ujian yang cukup besar pada saat bulan lalu itu. Tapi kemudian setelah melihat sosok Mira, saya merasa semua semangat saya kemudian tumbuh, giroh saya tumbuh kembali, dan saya berjanji kepada Mira, Mir, ayo kita bergandeng tangan, mulai saat ini kita dipertemukan Allah dan kita akan bersama-sama. Pemirsa, Mira ini umurnya 34 tahun, saat ini adalah pendiri dari pesantren Ar-Rasyid. Jumlah santrinya 5.000 orang hanya dengan sistem sodakoh, dan salah satu kampung daerahnya adalah kampung begal, di mana mohon maaf isinya adalah pencuri dan lain sebagainya yang sudah 2 generasi tidak ada rumah tahfiz, tidak ada pengajian, dan Mira bersama Ustadz Heru bisa mendirikannya. Itu Masya Allah. Karena itu saya bilang sama Mas Krisna bahwa pertemuan dengan Mira adalah sebuah hadiah yang luar biasa yang harusnya kita bagi dengan pemirsa Rasil, pendengar Rasil. Ini loh cancer stadium 4 yang bisa sembuh, kemudian mendapatkan hero yang ganteng luar biasa, dan kemudian bersama-sama dari nol mereka menjadi cahaya buat umat. Saya sudah ke pesantrennya Pak Krisna dan sudah melihat bagaimana ribuan anak-anak ada di sana, dan memulai dengan unit usaha yang sangat sederhana dengan mengontrak tempat, dan sekarang Masya Allah sudah hampir 7.000 santri di seluruh Indonesia dengan 49 cabang. Jadi sekarang kami sama-sama pemirsa mohon bantu kami, saya dan Mira, kami sedang berjuang untuk bagaimana rumah tahfiz pesantren Al-Quran bisa menyebar ke seluruh Indonesia melalui unit-unit usaha kami, yang kemudian insya Allah ya Mir 100% akan digunakan untuk dakwah. Partnya saya itu, sisanya partnya Mira untuk bercerita perjalanan hidupnya yang alhamdulillah 1 bulan ini kami sudah papaki bersama. Masya Allah. Oke, kita akan mendengar cerita menarik dari Mira nih. Cerita waktu gimana kondisi di rumah sakit seperti apa, sampai ada proses Bapak Iwan yang melamar Mira itu seperti apa? Maksudnya proses ketemu saya ketemu Aheru gitu ya? Bukan, dari mulai sakit dulu, kondisi seperti apa, sampai nanti kemudian Mbak Mira menetapkan syarat-syarat, mempertanyakan dulu kalau misalnya mau nikah dengan saya bagaimana, apakah dia tahu saya kanker, terus dana dari mana nanti untuk pengobatannya, terus masalah utang-utang bagaimana bisa. Jadi kan sebenarnya gini Pak Krisna, saya udah tangkep ya maksudnya Bapak. Waktu di rumah sakit itu saya mungkin karena dari awal saya lahir, ayah saya petani atau lebih tepatnya buruh, pekerjaannya itu buruh, jadi saya itu udah terbiasa gitu dengan hidup yang nggak semuanya tinggal ngambil gitu. Biasa berjuang itu udah dari kecil udah biasa begitu. Ibu saya ibu rumah tangga yang kreatif juga. Satu waktu ibu saya itu, ini cerita tentang masa kecil, bapak saya itu menanam pohon jagung, nanam singkong. Nanti ibu saya hasil panen dari kebun bapak itu diolah jadi panganan terus dijual. Biasanya yang jualan itu saya partneran sama ibu saya. Di Cibinong gimana? Di Cibinong, iya. Jadi orang-orang tetangga saya dari lahir di Cibinong sampai sekarang pun tinggal di Cibinong, mereka juga lihat bagaimana proses saya dari kecil sampai sekarang setua ini gitu. Mereka ikut berproses bersama gitu, tetangga-tetangga dan seterusnya. Sampai kemudian jadi saya udah biasa gitu Pak Krisna untuk jadi orang yang nggak gampang give up itu karena udah biasa dari kecil seperti itu. Nah, ketika dikasih tahu sakit sama dokter, sakitnya juga sakit yang enggak sederhana ya, enggak sederhana. Itu juga sebenarnya sempat ngedon, itu udah sunatullah ya, apalagi ketika waktu itu ngeblank banget. Kalau ada orang sakit parah tuh biasanya kan komentar tetangga gini, itu dosa apa ya gitu ya, sakitnya kok begitu ya gitu kan. Jadi orang tuh biasanya ada dampaknya tuh, Masya Allah, amit-amit ya jangan sampai di kita sakit kayak gitu. Terus jadi itu yang sebenarnya bikin saya jadi, kok aku sih gitu, kok sayang sakit, kenapa bukan yang lain aja gitu, kenapa saya gitu. Kalau kata orang sakit kanker itu dipicu karena makanan kurang sehat. Sebenarnya kalau makanan kurang sehat saya nggak pernah milih-milih makanan ya. Waktu kecil tuh kami nggak bisa milih karena emang nggak ada pilihan gitu. Jadi kalau misalnya ada makanan, mohon maaf nih kalau agak-agak ya Mas. Jadi kan bukan karena makanan kurang sehat atau gimana gitu. Bahkan saya
kalau berobat ke dokter atau ke puskesmas misalnya, ini ada obat nafsu makan, kalau bisa ibu saya bilang jangan dikasih lah anak saya itu obat nafsu makan, soalnya nanti kalau dia nafsu makan takutnya nggak ada makanan yang dimakan tuh. Jadi kalau bicara soal makanan penyebab kanker saya juga nggak tahu. Jadi semua itu memang qadarullah gitu ya Pak Krisna. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya penyebab membuat Anda itu sakit kanker, itu pertanyaan yang sering ditanyakan orang ketika kami seminar-seminar. Saya sendiri mengindikasikannya, yang pertama itu pasti karena kehendak Allah. Dia mau kanker itu ada sama saya. Terus yang kedua, dulu itu waktu saya SMP, saya itu senang dengan kegiatan pramuka. Ini wasilah atau asbabnya gitu Pak Krisna. Terus ada walk climbing, kemudian saya jatuh, ceritanya dari naik-naik ke batu itu, putus tali pengamannya, saya jatuh duduk, jadi tulang ekor itu, ini juga diagnosa dokter, tulang ekor itu berbenturan sama batu, sehingga ada, saya nggak luka, tapi setelahnya sakit pinggang, terus agak bengkak. Ternyata di antara dua ruas tulang belakang itu ada darah terkurung di sana gitu. Dan itu yang lambat laun menjadi basil kanker gitu. Itu kata diagnosa dokter. Bisa juga itu seperti itu. Akhirnya karena saya itu juga paling gak senang kalau misalnya datang ke sini, Mira gitu, kasih saya ikut prihatin ya, terus dia sedih gitu ya. Saya ngerasa payah banget gitu. Itu sebabnya ketika saya sakit kanker, saya selalu bilang sama ibu saya mau pergi berobat, mama nggak usah ikut gitu. Atau saya mau pergi berobat, bapak nggak usah ikut. Soalnya kalau mereka berdua ikut, seharusnya kan mereka yang menangin saya. Nanti saya jadi repot menangin mereka gitu. Akhirnya udahlah nggak usah ikut, saya aja yang berangkat gitu. Jadi saya mau nangis, saya mau apa, nanti di belakang layar sesudahnya saya muncul, gimana ya? Gak apa-apa insya Allah. Tapi lama-lama makin kurus itu gitu. Jadi kata mama, makan yang Beratnya banyak. berapa akhirnya? Waktu Akhirul nikah sama saya beratnya 35 kg. 35. Sekarang saya udah bohai sekitar 5,9 lah ya. Itu apa ya? Udah enggak ini lah. Rambut? Iya, rambutnya pasti karena saya ketemu sama Akhirul itu di akhir pengobatan. Jadi gini, setelah saya merenungi ternyata di detik-detik terakhir di dalam hidup kita, saat kita itu udah benar-benar nggak punya daya upaya, ketika Allah menguji kita dengan satu ujian apapun itu bentuknya, Allah itu kalau sudah berkenan menurunkan bantuannya gitu, dia itu kun fayakun gitu. Itu yang saya rasakan Pak Krisna. Saya nggak ketemu Akhirul dari awal ketika saya divonis dokter sakit kanker, tapi justru saya bertemu saat dokter mengatakan saya paliatif. Jadi ketika energi saya untuk bertahan itu udah hampir habis, kalau bahasa handphone itu udah low bat, Allah datangkan bukan lagi chargernya, tapi langsung Indonesian powernya gitu, langsung. Jadi paliatif itu artinya sudah tidak bisa disembuhkan. Iya, kondisi pengobatan medis. Medis sudah tidak bisa lagi. Jadi kondisinya hanya untuk mengurangi efek sakit atau apa itu, tapi untuk membasmi kankernya rasanya pengobatan itu sudah menemukan titik buntu seperti itu. Karena memang sudah stadium 4 dan dari hasil patologi anatomi terakhir, dokter onkolog menjelaskan bahwa perkembangan basil kankernya itu udah X pangkat N. Jadi dia cepat sekali penyebarannya gitu. Jadi daya tahan tubuh saya terhadap penyerangan kanker itu kayaknya nggak bisa imbang gitu. Tapi itulah ya, Allah Maha Besar gitu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sayang, Allah Maha kasih sayangnya itu luar biasa sama kita semua. Hari itu saya emang ketika udahlah gitu, kalau memang meninggal ya udah gitu. Kalau misalnya sudah meninggal nggak apa-apa lah gitu, daripada lama kan. Kalau kita sakit gigi aja tuh Pak Krisna ya, contohnya kita sakit gigi 1 hari mungkin kita kuat, tapi kalau sebulan sakit gigi nggak berhenti-berhenti, lama-lama jabuk juga ya gitu, sakit giginya nggak selesai gitu. Nah saya kira-kira saya sakit kanker itu 2,5 tahun masa pengobatan, adalah up and down energi saya, apalagi ketika saya dirawat di rumah sakit khusus kanker Darmais itu, yang dirawat di sana itu adalah mereka yang memang sakitnya kanker, jadi nggak ada yang diare atau sakit kurap gitu kan, jadi semua sakit kanker. Sebentar aja saya duduk, tiba-tiba pasien baru datang kan, suara apa tuh Pak Krisna, suara bangsal tempat tidurnya kan didorong-dorong dokternya, ngebut-ngebut, langsung oksigen gitu kan ya, langsung pokoknya kehebohan orang yang menolong orang sakit kanker itu kanan kiri saya ada gitu, dan itu kan tingkat stresnya luar biasa. Kayaknya malaikat Israel ada di sebelah gitu. Jadi jangan-jangan di sini saya nih gitu kan. Jadi mikirnya tuh oke, dia ada di sebelah, saya banyak istighfar aja, mudah-mudahan saya passing gitu. Saya lewat gitu. Saya nggak sekarang. Kayaknya dekat sekali dengan kayak gitu. Tiba-tiba malam-malam ketika baru aja enak tidur, tetangga sebelah menjerit, "Dokter," gitu misalnya itu.
ini bapak gitu kan, ya langsung nangis, ya ampun bapak, dan sebagainya, langsung nguk suara mesin apa namanya jantung pompa dan sebagainya dan bisa nggak sih mereka itu nggak berisik di sini gitu kan. Saya juga mau istirahat, tapi emang itu kondisinya, dan itu saya jalanin berbulan-bulan gitu, sampai akhirnya oke deh, saya dijemur, kemudian tiba-tiba saya lihat rambut saya ketika bangun tidur berantakan di bantal. Ketika rontok saya, iya rontok. Ketika saya keramas pun, saya nggak perlu usap samponya, dia nanti rontok sendiri gitu. Dia ngalir sama air bersama dengan sabun-sabunnya itu gitu. Jadi lama-lama sebelah, terus akhirnya kayak tikus got gitu kan, maksudnya rontoknya tuh ceplok-ceplok gitu. Botak sama sekali gitu. Sama airnya seperti lampu taman, mengkilap gitu. Habis itu dari sana, oke, awalnya nggak terima. Namanya juga perempuan ya kan, nggak keren gitu kalau pas dipegang gini halus gitu. Jadi rambutnya nggak ada, tapi lama-lama ya sudah, terus kehilangan gigi geraham dan seterusnya, sampai akhirnya apalagi nih gitu, belum bicara tentang mimisan ya, yang kalau udah sakit kepala itu mimisan, terus kayak gitulah Pak Krisna, sampai akhirnya bapak saya bilang, kamu itu sakitnya udah parah gitu, kalau bisa ada pendamping, supaya bapak ini nggak khawatir kalau kamu di rumah sakit, harusnya kamu menikah, siapa aja lah yang mau nikah sama, bahasa kasarnya terserah lah ya, yang penting kamu punya calon suami, yang penting laki-laki, iya, yang penting laki-laki dan mau terima kamu gitu. Nah habis itu, tapi bapak saya nggak pernah sempat carikan saya jodoh, karena ternyata jodoh itu benar-benar hak prerogatif Allah. Jadi ini sebenarnya saya juga mau memotivasi teman-teman yang masih jomblo ya, yang kondisinya jauh lebih baik daripada saya. Bahasa kasarnya kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa gitu. Tinggal bagaimana nanti, tunggu waktunya aja. Sampai datang 3 orang laki-laki. Mereka berasal dari latar belakang yang beda-beda. Ada sebagian juga teman kuliah saya, teman sekolah SMA saya, kemudian tertarik untuk menikah. Habis itu saya juga punya kekhawatiran gitu, Pak Krisna. Kalau kamu menikah dengan orang seperti saya khawatirnya beneran nih gitu. Udah tahu belum kamu menikah dengan siapa gitu? Saya perempuan spesial yang keturunan darah biru, cuma biru dongker, jadi agak gelap sedikit kulitnya. Jadi apa namanya? Kamu Pak Krisna, malah ketawain aku. Jadi biru dongker. darah biru dongker. Jadi apa namanya, dia, kamu udah tahu belum resikonya gitu ya, jangan sampai ngeblank dan akhirnya menyesal saya gitu. Saya kanker loh ya. Iya, saya bawa ini cancer. Luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak kuat-kuat amat, rasanya don't try it at home gitu, don't try this at home. Jadi habis itu saya kemudian menulis, saya punya ketakutan yang ada dalam pikiran saya, lalu saya tuangkan semua ketakutan saya itu dalam tulisan, yang ketika memang ternyata saya mau dapat jawabannya, itu yang mereka mesti jawab gitu. Maka saya rangkum 13 pertanyaan itu di dalam pertanyaan atau proposal yang saya ajukan kepada laki-laki yang tertarik untuk menikah dengan saya. Waktu itu jumlahnya ada 3 orang. Saya tanyakan yang pertama itu, saya Cancer, bagaimana menurutmu gitu. Jadi yang kedua, saya sekarang ini butuh uang untuk pengobatan tidak sedikit gitu. Sementara saya ini jobless, tidak punya pekerjaan. Terus bagaimana nanti kalau kamu jadi suami saya? Tentu beban itu kan akan ditanggung bersama gitu. Terus yang ketiganya, saya itu sudah punya banyak hutang untuk pengobatan saya sebelumnya. Sementara sekali lagi saya tidak punya pekerjaan. Bagaimana tanggapanmu? Terus yang lain-lain, kata dokter karena masalahnya itu ada di sumsum tulang, itu bagian yang mengatur banyak sistem, termasuk sistem reproduksi. Jadi kemungkinan saya juga tidak bisa memberikan kamu keturunan. Jadi kalau begitu bagaimana gitu? Menikah itu kan salah satunya untuk keturunan, iya gitu. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Yang pertama karena kecantikannya, dan itu enggak saya banget hari itu. Terus yang kedua karena hartanya, saya justru nggak punya aset, malah punya hutang gitu kan, berarti itu bukan saya juga. Terus nikahlah karena keturunannya, bahkan saya dikatakan mungkin nggak punya keturunan, berarti saya udah dieliminasi untuk 3 syarat yang pertama ini. Terus yang keempat karena agamanya, saya juga nggak yakin apakah saya itu solihah atau enggak gitu. Jadi mungkin di situ. Iya, jadi abis itu yang keempat ini saya pikir saya bukan kandidat lah. Kalau misalnya ada orang seperti tadi pembukaan Pak Krisna bilang, kalau kamu laki-laki, perempuan yang seperti apa yang akan kamu nikahi? Saya pikir saya nggak masuk kriterianya gitu. Setelah saya itu biasanya ketika dan lain sebagainya, termasuk pertanyaan tanggapan orang tuamu kalau kamu menikah dengan orang seperti saya. Tentu kan menikah itu ada keluarga. Bisa jadi orang tua, oh kamu kayak gak ada perempuan lain aja kan itu ya. Kayak dunia ini udah mau kiamat, tinggal satu-satunya gitu. Seandainya pun satu-satunya perempuan yang ada di dunia ini cuma dia, saya justru mungkin memilih kamu untuk jadi orang yang selamanya membujang aja lah daripada nikah. Mungkin bisa jadi begitu ya, karena kondisinya emang
unlucky gitu, nggak beruntung banget gitu. Terus udah gitu ya udah, biasanya kalau pertanyaan itu saya serahkan seperti ini, kira-kira mereka akan butuh waktu setidaknya 2,5 jam atau 3 jam untuk menyelesaikan soal esai tadi. Ada yang menjawab semuanya itu dengan bilang, kalau saya tanya, saya sakit kanker, bagaimana menurutmu? Dia akan bilang, setiap penyakit ada obatnya gitu, jadi kita nggak perlu takut. Terus setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian, kata dia. Terus yang kedua, kalau saya ini punya hutang, sementara saya nggak punya pekerjaan, Allah Maha mengatur rezeki. Pokoknya banyak teori lah ya yang semua ya? Iya betul. Itu literasi ya, maksudnya sesuatu yang bisa kita baca di buku, mungkin juga dia mengunduh di Google, pokoknya dia lakukan itu. Dan ketika saya baca, kok saya oke lah gitu kan, ini jadi mirip buku buat bikin skripsi gitu. Selesai itu saya letakkan itu dan saya balik bilang sama mereka, nanti kalau saya tertarik saya akan panggil kamu. Kesannya jadinya kayak maaf ya, ente nih udah jelek, penyakitan gitu ya, sombong lagi gitu ya. Kira-kira begitu, tapi itu yang terjadi dan itu saya nggak tahu kenapa begitu. Pokoknya saya juga nggak tahu hidup saya kenapa begitu. Itu sampai akhirnya satu hari ada ini nggak ada soundtracknya. Ada Arjuna datang ya. Ada medrep ganteng kalau kata Pak Krisna tadi. Beliau saya udah ganteng, bukan sembarangan kan, udah lihat fotonya keren. Oh iya. Jadi apa namanya, beliau. Saya juga bilang keren banget kok. Lucu bilang keren. Iya. Jadi laki-laki dan perempuan sepakat bilang keren, berarti emang dia keren beneran ya. Jadi bukan hanya outernya, tapi insya Allah innernya itulah yang justru memancarkan kegantengan yang sejati. Kalau bahasa kasarnya, beliau itu mungkin nggak berbadan besar, tinggi besar, tapi nyalinya yang besar gitu. Karena dia itu punya nyali untuk menikahi orang seperti saya gitu, dengan segala resiko. Dia jawabannya, kalau dia jawabannya apa? Dikasih juga? Oh iya, saya juga kasihkan dia 13 pertanyaan. Saya bilang, kata bapak saya, ini kamu coba nikah katanya tuh. Ini ada laki-laki, kayaknya baik, kata bapak saya gitu. Mudah-mudahan kamu ada yang jagain. Mau kenalan nggak? Ya saya apatis ya, karena yang 3 kemarin juga jawabannya begitu. Dan saya hari itu nggak fokus terhadap saya mau nikah atau tidak, saya mau sembuh, itu yang jadi orientasi saya waktu itu. Jadi ketika datang Abi, saya juga langsung bilang, oke, ya udah nggak apa-apa, kalau mau kenalan boleh, lihat aja dulu kayak gimana gitu, nanti kalau cocok dibeli, kalau enggak ya udah gitu kan ya. Oh jadi kayak dagang di Tanah Abang. Langsung habis itu saya kasihkan, ini baca dulu ini, baru nanti kita ngobrol. Begitu ketemu, langsung saya kasihkan 13 pertanyaan yang membuat saya khawatir itu. Lalu ternyata kalau yang lain butuh waktu 2,5 jam, Mbak Uci sama Pak Krisna, atau bahkan ada yang dibawa pulang PR gitu, baru besoknya dikumpulin. Tapi dia malah kurang dari 2 menit, bahkan dia sudah kembalikan kertasnya. Sesaat ketika saya serahkan begini kertasnya, nggak lama dia langsung balikin lagi. Langsung saya lihat, oh nggak diisi, berarti dia give up. Ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya juga punya perasaan nggak nyaman ya, karena saya merasa ditolak gitu. Jadi oke, mungkin dia nggak tertarik dengan pertanyaan ini, jadi dia nggak jawab. Jadi saya letakkan di samping tempat tidur saya, lalu dia jawab, kok nggak dibaca gitu Pak Krisna? Oh memangnya diisi, kata saya gitu. Saya kok jadi penasaran ya, masa jangan-jangan diisinya dipilih aja pertanyaan kayak kita kan. Kalau ada 10 pertanyaan dikasih Bu Guru, yang bisa dijawab, yang enggak dilewat gitu kan. Ternyata saya lihat, ya baca dulu lah, saya udah selesaikan jawabannya, kata dia. Begitu saya periksa, wow, pertanyaan yang 13 tadi, Bunda Uci dan Pak Krisna, ternyata dijawab dengan sangat singkat itu, dia benar-benar menyelesaikan pertanyaan itu dengan jawaban yang paripurna. Pemirsa mau tahu nggak dijawab apa? Jadi dia jawab pertanyaan itu, nggak pakai jawaban mendetail satu-satu, tapi dia bikin kurung kurawal besar dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 13, dan dia tulis pakai huruf kapital, besar-besar juga, dia tulis begini. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 13, dibikin kurung kurawal, dijawab. Ade Heru Saifullah yang akan bertanggung jawab dunia dan akhirat, insya Allah. Dar. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sesuatu yang hangat mengalir dan Allahu Akbar. Apakah ini dia? Wah, langsung ya sudah kalau begitu saya langsung bagaimana? Kalau biasanya saya bilang nanti saya akan pelajari dulu, kali itu kamu yakin? Yes, katanya. Ya sudah kalau sudah yakin, gimana kata Bapak? Kalau kata Bapak mah mau nunggu apa lagi ya gitu, ntar keburu kamu meninggal katanya. Bapak saya gitu ya, langsung, ya sudah kalau gitu, bismillah. Jadi rencananya mau menikah kapan? Hari itu hari Rabu, dia bilang insya Allah selesai sholat Jumat saya akan kesini. Saya pikir selesai Jumat saya akan kesini itu karena dia mau melamar atau membawa orang tuanya. Ternyata enggak gitu. Jadi hari Jumat itu dia datang ke rumah apa rumah sakit? Ke rumah sakit. Langsung di sana itu beliau langsung sampaikan pernyataan bahwa kalau kamu mau nikah,
kamu minta mahar apa, kata dia. Saya tahu diri lah Pak Krisna, nggak mungkin saya minta alpat putihnya minta uki gitu kan. Jadi saya bilang, oh kayaknya selama saya ada di rumah sakit, saya senang sekali dengan bacaan Quran Surat Ar-Rahman. Jadi saya mau waktu itu akad nikahnya, maharnya adalah bacaan Surat Ar-Rahman, tapi kamu yang baca gitu. Wah, saya pikir dia nggak hafal, ternyata dia hafal Quran Surat Ar-Rahman. Jadi hari itu ijab kabul, lalu dibacakan Surat Ar-Rahman. Terus saya bilang gini, kita kapan nikah? Sekarang nggak tunggu saya ke salon dulu atau bagaimana, atau ada sebar undangan ya. Jadi akhirnya di tempat tidur itu dengan selang infus, dengan rambut yang botak ditutupi selimut, disitulah pelaminan itu digelar pernikahan ya. Datang ustadz, datang saksi-saksi, sah nikah di sana. Saya bilang secepat ini, iya gitu. Jadi udah nggak ada pelaminan, tidak ada undangan, tidak ada keropak untuk masukin amplop, pokoknya nggak ada semua. Ya sudah, akhirnya eksekusi dan dia bacakan Quran Surat Ar-Rahman. Sejak saat itu singkat sekali Pak Krisna. Nggak kayak orang hajatan dari pagi sampai malam kan, jadi kerasa banget capeknya. Itu seperti dia menjawab, paling ya? Iya, seperti dia menjawab pertanyaan yang 13 tadi, sesingkat itu pula kami menikah. Jadi perasaan kayaknya nggak ada yang spesial, kecuali, oh ya kita udah nikah ya, gitu, udah gitu aja. Habis selesai itu, kemudian hidup sebenarnya dimulai. Dia orang yang seperti tadi saya bilang sama Pak Krisna, menerapkan teori jeruk nipis kepada saya, itu yang kemudian akhirnya membuat saya ngerasa saya sehat, saya kuat, saya bisa gitu. Dan itu yang akhirnya hari ini vonis dokter yang paliatif yang mengatakan mungkin daya tahan hidup saya rendah, tapi hari ini sekarang 2018 ya Bunda Uci, berarti 8 tahun berlalu saya bisa bertemu dengan teman-teman termasuk Mbak Uci dan Pak Krisna gitu hari ini. Sehat, tidak kurang satu apapun, bisa berpikir, kemudian ya menjalani hidup seperti orang umum lah gitu. Terus kapan pulang setelah dari peristiwa menikah itu? Menikahnya Pemulangannya berapa lama setelah itu? Nggak sampai lama, kayaknya 3 atau 4 hari, karena sudah dapat keputusan untuk tidak bertahan lama di rumah sakit, karena bilnya kan juga terus bergerak. Akhirnya kami pulang. Nah pulang itu saya pulang ke rumah dia atau? Kami ada sewa rumah gitu. Rumah itu sebenarnya rumah yang ada orang berdua itu bilang, kamu nggak usah ngontrak deh katanya, tempatin aja rumah saya. Saya punya rumah sekitar, saya beli tahun 2001 katanya, dan sekarang ini 2010 waktu itu, 2001 dan 2010 itu sampai sekarang kosong. Jadi dari pertama beli sampai itu 9 tahun berarti ya kosong. Silakan ditempatin. Jadi kebayang dong Pak Krisna ya, pulang bawa orang sakit, datang ke rumah yang kosongnya lama, terus udah gitu 9 tahun, itu udah kita kayak pergi kemana gitu dari rumah sakit. Langsung dibersihin dulu rumahnya, listriknya sudah dicabut PLN karena selama 9 tahun mungkin nggak dibayar. Jadi kita nyolong listrik dari tiang lampu jalanan supaya kita malam-malam gak gelap-gelap amat sambil nunggu pasang abodemen baru. Terus rumah itu benar-benar kondisinya udah nggak inilah. Pakai kursi roda Mas? Pakai kursi roda, udah nggak layak huni lah kira-kira begitu. Terus dan orang bilang nggak ada loh Pak Heru yang mau tinggal di situ. Pertama itu di komplek pabrik bangkrut. Jadi rumah itu rumah yang kosong lama di komplek pabrik bangkrut yang emang udah lama juga kosongnya gitu. Kelawar banyak ya kalau maghrib. Nggak ada loh orang kesana. Jangankan tinggal lewat asar aja nggak ada orang berani lewat situ. Mendingan muter katanya itu kan banyak setannya kata dia. Langsung udah gitu, nggak apa-apa lah bismillah, daripada juga ngontrak kita punya penghematan sekitar 500.000. Demi 500.000 hemat kita nggak apa-apa nempatin rumah yang banyak setannya gitu. Akhirnya kita duduk di sana sampai berapa lama, dan saya sering anfal di situ dah, pokoknya apa ya, romantis banget lah Pak Karni lagi. Kok jadi Pak Karni sih? Pak Karni Ilyas, Pak Krisna. Jadi Pak Karni Ilyas. Iya, istirahat di sana, suka dukanya jadi luar biasa. Saya sering dibawa Abi pergi berjemur. Kalau pagi dijemur, semua orang yang lewat mau kerja itu pasti nengok ke arah saya sama Abi. Pasti mereka tanya, kenapa gitu kan? Karena mukanya cembong, nggak ada alisnya, nggak ada bulu matanya juga. Kata orang kalau nggak ada bulu matanya bisa lihat tuyul. Saya nggak tuh, langsung dia orang-orang melihatin saya dengan pandangan yang itu kenapa ya gitu ya. Jadi kok sakit apa sih kok begitu gitu ya. Jadi mencurigakan, dan itu membuat saya nggak nyaman. Sampai dia bilang, saya nggak mau berjemur, nanti saya dilihatin orang, saya malu.
Langsung tuh Kamu waktu nggak jilbabnya dibuka? pakai kerudung, cuma nggak pakai kerudung pun muka saya juga udah aneh gitu kan. Jadi karena nggak ada alis sama, coba aja kalau misalnya Bapak nggak percaya, Bapak ukur alisnya. Bapak ngaca, Bapak jadi aneh nggak kalau nggak ada alis sama bulu matanya. Jadi bener-bener yang lempeng gitu kan mukanya. Dan saya kurus, kemudian cemong. Akhirnya orang-orang di sana memperhatikan begitu. Terus akhirnya saya berpikir, saya nggak mungkin di dalam rumah atau berjemur lebih siang sedikit karena matahari siang itu buat saya tambah nggak nyaman. Saya butuh matahari pagi. Jadi saya bikin tulisan di leher gini, ditulisin I have cancer, but cancer doesn't have me, kata saya. Just give me your smile and keep your question, gitu kan. Pokoknya insya Allah saya akan sembuh. Jadi saya bilang, saya hanya butuh, besok harinya saya sedang berjemur, jangan tanya ya gitu, saya sakit gitu. Jadi semua yang saya mau orang lakukan itu sama saya kampanyekan gitu, saya iklan gitu. Jadi udah kamu gak usah nanya-nanya, kamu kasih saya senyum aja gitu. Saya sakit kanker dan saya yakin kanker gak bakal dapetin aku gitu. Satu hari begitu. Jadi habis itu orang lihat, oh ya dia sakit kanker. Jadi informasi itu, ingredientnya itu udah jadi clear gitu di dalam tulisan yang saya bikin. Jadi saya duduk di kursi roda macam gini lah kurang lebih, pakai kalung kayak orang ospek gitu. Dan ini ditulisin ya gitu. Jadi orang yang lewat, oh oke dia sakit gitu. Jadi dan mereka jadi nggak ngeganggu. Kadang-kadang satu hari bisa gitu langsung kasih senyum. Lama-lama saya jadi populer di komplek itu karena ya aneh ya gitu. Sebagai penghuni baru pas ditanya rumahnya di mana? Itu di rumah kosong. Wah, udah mukanya aneh di rumah kosong, jangan-jangan gitu ya, udah gitu kakinya juga nggak nginjek bumi, wah jangan-jangan karena saya pakai kursi roda. Habis itu lepas dari sana sampai suatu hari anfal, kata Abi ya, sampai pernah tuh kejadian Pak Krisna, ini cerita menyedihkan, kenapa Pak Krisna ketawa? Ini kayaknya gagal nih settingnya. Ya lucu. Sampai ada cerita yang menyedihkan itu ya Pak Krisna ya. Malam itu saya benar-benar sakit dan saya pikir itulah akhir hidup saya gitu. Jadi hari itu hujan besar di bulan November itu. Hujan besar. Pokoknya dari pagi sampai sore itu hujan, tapi lebih dahsyatnya lepas sholat maghrib. Tiba-tiba saya sakit kepala berat dan mimisan seperti biasanya. Terus tangan saya dingin dan kata Abi, karena darah itu masuk ke saluran nafas, jadi saya ngorok gitu. Jadi darahnya itu masuk ke kerongkongan apa tenggorokan gitu ya, buat napas itulah. Jadi dia suaranya ngorok dan mulut saya keluar darah gitu. Habis itu kata Abi, dia sendirian di luar hujan, nggak tahu mesti bawa saya kemana. Kita juga karena Abi itu sering izin dari kantornya nggak bisa masuk karena ngejagain saya. Jadi hari itu dia benar-benar ambil cuti panjang gitu. Sebelum akhirnya di SP atau dipecat. Habis itu dia langsung jaga saya di rumah, langsung dia bilang, aduh ini mau dibawa kemana ya? Itu menyedihkan banget ya. Terus Abi mau berusaha bawa keluar, tapi karena emang di luar hujan, kemudian dia juga nggak punya keuangan yang cukup buat bawa saya berobat, akhirnya dia gelar sejadah, sholat sampai nangis gitu. Sayanya udah ongrok-ongrok di sana, ya udah dia sholat aja, udah nggak ada lagi air mata beliau itu. Sekarang udah sering begitu katanya. Terus sampai tiba-tiba kata Abi, tiba-tiba hordeng yang nyangkut di jendela itu jatuh gitu, Pak Hani. Jatuh terus jendelanya kayak film-film horor Susana gitu kan, terbuka tertutup kena angin itu. Terus kata orang yang bilang, mungkin ini ada setan gitu ya, maksudnya setan yang masuk. Langsung Abi bilang ini, udahlah setan katanya, saya ini orang susah katanya. Jangan ganggu katanya, saya udah nggak takut sama kamu katanya gitu. Lebih baik kamu temenin saya, ini saya sendirian kata Abi ngobrol begitu. Saking udah nggak ada lagi yang buat dia takut, sampai setan tuh bilang, please kamu gak usah gangguin katanya. Udah saya tuh udah susah, saya orang susah, kamu gak usah ganggu saya, kira-kira begitu. Habisnya sampai pagi-pagi semua tertidur, Abi tiduran di perut saya bangun. Pagi-pagi bangun dan dia seperti kaget. Berpisah puluhan tahun. Ketika ketemu saya katanya seneng banget gitu. Nah itulah caranya Allah kemudian menumbuhkan kasih sayang sama saya itu ya. Jadi ketika saya mau hampir nggak ada, besoknya saya hidup lagi, itu seperti kayak kerinduan gitu buat Abi. Ih kamu ada lagi gitu kan. Kamu nggak jadi pergi gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya makin lama hubungannya makin bagus, kemudian saya juga makin punya optimisme buat hidup. Dan Abi itu, Pak Krisna ya, sering banget undang temannya makan ke rumah untuk bikin saya semangat, bikin saya percaya diri. Dia undang temannya makan dan dia bilang ini, Umi, besok teman-teman Abi insya Allah akan datang ke sini. Itu saya udah mulai bisa jalan. Bisa jalan, kemudian teman-teman Abi insya Allah akan datang ke sini. Boleh nggak Umi bikinin pisang goreng sama kopi biar teman-teman bisa ngopi sama makan pisang goreng bareng-bareng. Oh bisa gitu. Selama ini kalau saya masak, tempat garam di dapur saya itu punya toples yang ukurannya lebih besar daripada bumbu lain. Terus dikasih tulisan mereknya juga besar, garam gitu. Kenapa begitu? Karena semua masakan saya
mungkin 50% lebih itu ingredientnya garam. Ketika ngulek bumbu, saya masukin garam. Ketika tumis bumbunya, tambahkan garam. Saya masukin sayur, saya juga masukkan garam. Sesaat sebelum diangkat, saya tambahkan garam. Sesaat sebelum disajikan, saya juga taburi garam. Seperti itu. Jadi makanannya selalu... Emang saran dari dokter itu? Bukan, itu karena koordinasi sarafnya agak-agak gimana ya. Jadi saya selalu lupa kalau saya itu udah nambahin garam atau belum. Tapi saya juga nggak tertarik untuk coba itu dulu gitu. Jadi saya selalu kelebihan garam lah kira-kira. Selalu masuk ke asinan. Tapi sepanjang saya masakin buat Abi selama saya udah mulai bisa masak, baru 2 kali kayaknya yang saya ingat Abi nggak habiskan masakan saya itu karena dia lagi sakit. Tapi selebihnya dia selalu bilang, masakan Umi enak, kata dia itu. Ini hebat katanya. Ayah belum pernah makan masakan seperti ini sebelumnya, kata dia gitu. Jadi saya selalu GR, besok mau dimasakin apa lagi? Mungkin sebenarnya dalam hati, udah gak usah masak gitu kan. Cuma karena dia mau saya hidup, jadi dia bilang, oke, aku mau dibikinin ini gitu, dan selalu dimakan. Satu hari ketika saya tahu mulai masakannya keasinan itu, ketika dia nggak habis, saya makanan sisa beliau saya makan. Ih kok masakannya pahit begini? Itu lidah Umi kali, mungkin efek kemo, kata beliau gitu. Sebenarnya masakannya enak gitu ya. Jadi saya selalu, saya nggak pernah salah di depannya gitu. Jadi banget itu komentarnya tuh. Saya tuh jadi pede gitu kan untuk masak. Seandainya dia bilang, gimana sih masak gini aja nggak bisa. Misalnya, mungkin sampai hari ini saya nggak masak. Dan Pak Krisna ya, sekarang saya bahkan punya usaha catering yang untuk masakin jamaah asar itu berangkat ke Mekah. Ya Ustadz Faros, kita masak dan masakan saya bisa sampai ke Mekah meskipun sekarang ini awalnya diawali dari orang yang benar-benar nggak bisa masak. Itu pasti karena Abi support selalu. Nah ketika teman-temannya kumpul, Abi bilang gini, oh ya teman-temannya datang, semua orang mah nggak ada yang menyaksikan saya dengan tatapan yang aneh. Terus udah gitu dia bilangin, oh ya Umi, ini teman ayah ini, Agus, dia kalau ngopi maunya kopi liung bulan katanya. Umi ini kopi apa? Kopi kapal api, saya bilang gitu. Oh itu kalau bisa Umi bisa minta tolong beliin kopi liung bulan? Bisa. Bogor, ya. Akhirnya saya keluar ke warung cari kopi liung bulan. Begitu saya kembali, pisang goreng habis, kopinya kosong, teh manis bersih. Dan semua orang bilang, enak banget pisang gorengnya, kata dia. Wah subhanallah, saya bilang, wah kok cepet banget ini kopinya belum diseduh. Gak apa-apa, kita udah mau pulang. Kelamaan ya? Enggak Mi, gak apa-apa. Lagi pula sekarang katanya dia udah minum kopi 2 kali, jadi gak bisa 3 kali kopinya. Udah cukup gitu. Begitu, terima kasih ya, besok lain kali kalau kita kesini saya mau pesan pisang gorengnya, kata teman. Begitu juga teman-teman yang lain, kopinya enak banget. Itu kopi apa sih tadi? Kopi kapal api biasa, kata saya kegeeran ya. Tapi kok enak banget ya kopinya, sambil jalan pulang. Langsung kata Abi sambil usap kepala saya. Subhanallah ya, istri Abi nih pinter bikin pisang gorengnya, kata dia. Langsung, hah serius? Gitu ya. Kok begitu ya? Begitu, dan itu terjadi berkali-kali. Sampai satu hari ketika saya mau angkat jemuran, saya lihat ada banyak pisang goreng di dekat got, kemudian ada banyak tumpahan ini, langsung saya bilang, kok itu di belakang rumah kita banyak pisang goreng? Oh itu biasa, itu tukang gorengan kalau nggak habis kau buang di situ. Dan belakangan saya baru tahu kalau semua makanan itu habis karena ditumplekin, bukan dimakan. Masya Allah ya. Bagaimana mereka semua kompak itu karena sebelum datang diedifikasi dulu. Istri saya sakit, yang saya butuhkan datang ke kamu untuk datang ke rumah saya adalah kasih support. Semua yang disajikan katakan enak. Kalau kamu terasa mual setelahnya, saya kasih garansi itu kamu boleh beli makan di tempat lain. Begitu Pak Krisna. Jadi yang baru tumbuh rambut satu. Terus oh iya, dia kan tumbuh rambut satu. Saya pikir saya nggak mungkin punya rambut lagi. Waktu saya bilang, kok jelek ya nggak punya rambut. Tiba-tiba dia pagi-pagi dia bilang, Umi ada rambutnya, katanya. Cuma 1 helai doang, ada rambutnya, kata dia. Dan itu halus, kata dia. Subhanallah, kata dia. Nanti kalau Umi punya rambutnya tumbuh semua, gak kebayang nih bakal jadi kayak gimana rambutnya. Ini aja udah halus banget, kata beliau gitu ya. Dan dia selalu begitu. Jadi dia selalu pakai teori jeruk nipis yang saya sampaikan. Jadi teori jeruk nipis itu seperti ini, pemirsa saya dan pendengar. Coba bayangkan, di hadapan kita itu ada jeruk nipis. Kemudian jeruk nipis itu warnanya hijau kekuningan, dia mateng, terus kita belah, habis itu kita peras, sampai airnya itu deras mengalir, ngucur. Kita tampung dalam 1 gelas, air perasan jeruk nipis itu terus kita perus dan dia ngalir gitu. Habis itu kita minum. Apa yang terjadi? Orang yang imajinasinya tinggi, dia akan keluar air liur, kemudian menelan dan ikut seperti kayak ada yang asam gitu kan. Padahal jeruk nipisnya nggak ada gitu Pak Krisna dan Mbak Uci. Seperti itulah pengobatan ala Abi terhadap saya. Sebenarnya masakan enaknya itu nggak benar-benar ada gitu. Tapi kepercayaan diri memasak masakan enak itu sampai pada saya. Banget ya? Iya, terbangun. Sebenarnya rambut yang indah dan cantik itu belum ada. Tapi rasa seperti memiliki rambut cantik itu sudah saya dapat gitu. Itulah yang kemudian membangun optimisme
kayaknya saya juga bisa, kayaknya saya juga akan jadi sehat dan seterusnya itu. Sampai akhirnya Allah karuniakan keberkahan yang lain, meskipun saya nggak pernah head sejak menikah sampai akhirnya melahirkan anak yang pertama, itu jadi surprise banget gitu. Nah itulah awalnya itu 2013, itu kira-kira 3 tahun setelah saya menikah, akhirnya saya dinyatakan hamil. Dan itu saya sempat nggak percaya. Jadi saya sama Abi itu jarang beli pembalut, bahkan hampir tidak pernah beli pembalut. Yang kami beli itu test pack, karena kan nggak pernah head ya. Jadi setiap terlambat, tapi setiap bulan bertahun-tahun begitu nggak pernah head. Jadi pakai test pack, begitu test packnya dites positif, saya terkejut, jangan-jangan salah. Jadi saya beli 1 kotak test pack dan semuanya saya tes dan ternyata positif gitu, untuk memastikan ini benar atau tidak gitu. Begitu ada dan Abi bilang, semua kegiatan berhenti, nggak boleh ada kegiatan apapun, Umi konsentrasi, jaga diri baik-baik, semoga Allah benar-benar memberikan rezeki ini buat kita gitu. Habis itu saya juga nggak biasa nggak biasa diem gitu, karena kan selama ini udah diem, jadi saya ketika ada kesempatan bergerak saya mau bergerak. Sampai akhirnya saya dapat undangan untuk menghadiri wisuda hafalan Quran surat Al-Muluk, An-Naba, dan Ad-Duha, itu yang diselenggarakan sama PPPA Darul Quran di Bogor. Saya diundang untuk datang ke sana. Begitu saya lihat ada Ustadz Ferry yang luar biasa gitu, dia bawa anak-anak itu berangkat ke wisuda tanpa dipungut biaya, dan anak-anak itu menghafal Quran dengan sangat bagus. Tiba-tiba ada rasa iri di hati saya mau kayak dia gitu, saya mau seperti beliau. Bagaimana ya caranya? Lalu iseng saya tanya sama Ustadz Ferry, Ustadz, bagaimana caranya kalau kita mau buat rumah tahfiz? Kata Ustadz Ferry, itu ada Ustadz Zaid dari PPPA Pusat, boleh ditanyakan sama beliau Bu, kata dia. Oh ya sudah, tapi gimana caranya ya? Dia lagi duduk di meja uji, dan saya nggak mungkin ganggu dia untuk ngobrol hal yang nggak ada hubungannya sama ujian hafalan hari itu. Tiba-tiba Ustazah Iin, istrinya Ustadz Ferry, itu bawa kupon, katanya 2 peserta tidak hadir. Lalu dia samperin saya, Bu ini ada 2 kupon, katanya itu, pesertanya nggak ada. Sayang nih, katanya ada door prize-nya. Door prize itu yang kepikiran sama saya, hafalannya nggak kepikiran sama sekali. Terus dikasih kuponnya sama saya, ayo cepetan boleh setoran hafalan, tapi saya nggak hafal surat Al-Muluk. Langsung dia bilang, nggak apa-apa kok surat Ad-Duha atau An-Naba, keduanya pun saya kayaknya kurang lancar. Al-Fatihah nggak apa-apa, kata beliau gitu. Oh ya sudah, karena 2 itu saya ambil, saya samperin Abi yang sedang nunggu saya di depan parkiran. Bi ini ada kupon, kata Ustaz Jain suruh setoran hafalan. Kalau Abi nggak hafal surat Al-Muluk, Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Ah, Mas Al-Fatihah, kata dia. Dan selama ini Abi tuh jarang banget nolak gitu. Terserah, yang penting Umi nggak sakit gitu kan prinsipnya. Akhirnya beliau setorin surat hafalannya sama Ustadz Aufa. Dan dari tadi saya emang pengen banget punya kesempatan untuk berbincang dengan Ustadz Zaid. Jadi beliaulah yang saya tuju dari awal. Saya bawa kupon setoran hafalan itu sama beliau di hadapannya. Lalu tapi kok tiba-tiba jadi canggung karena di situ sepi gitu, dan itu laki-laki semua. Membuka pembicaraan supaya nggak terlalu kaku sambil berpikir saya itu mau setoran surat apa gitu ya, apakah Ad-Duha atau ke Al-Fatihah beneran. Sampai akhirnya saya memulai pembicaraan itu dengan bertanya, mohon maaf Ustaz Zaid, kok ini sepi banget ya, nggak ada perempuannya gitu, kayaknya cuma saya aja gitu, saya bilang gitu. Kata Ustaz Zaid, karena beliau itu orang soleh, jadi beliau jawabnya dengan santun juga, dia cuma angkat jempolnya lalu menunjuk satu ke tiang tangannya. Itu Bu, kata dia. Saya baca khusus Ikhwan. Oh ini tempat Ikhwan ya. Oh bagaimana ini, kata saya. Tadinya mau mencairkan suasana malah jadi tambah beku nih ya. Langsung deh gitu. Ah sudahlah lupakan itu. Oh ini khusus Ikhwan ya. Mohon maaf saya nggak tahu nih Ustadz, kata saya. Nggak apa-apa Bu. Kalau ahwatnya di sebelah mana? Itu Bu, kata dia. Ahwat di dalam masjid. Begitu saya lihat di dalam masjid perempuannya banyak bener tuh Pak Krisna ya. Jadi oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan ya saya setoran di sini. Nggak apa-apa, kata beliau. Saya setoran surat apa ya? Gak mungkin nih, tadi udah salah ya saya, Ikhwan dan Ahwat nggak bisa bedain, masa saya setorannya Al-Fatihah lagi kan ya, jatuh bener harga diri saya. Akhirnya saya bilang, oke deh, saya mau setoran surat Ad-Duha. Dan ternyata qadarullah surat Ad-Duha itu ayat ke-8 dan ke-9 terbolak-terbalik. Sampai beliau itu berdehem berkali-kali. Mohon maaf bukan itu, langsung itu berdehem lagi. Sampai 3 kali berdehem dan dia bilang, mohon maaf Bu ya, karena Ibu tidak lancar, maka ini tidak dinyatakan lulus. Jadi kuponnya tidak saya tanda tangani. Ah, nggak apa-apa lah, apalah arti kupon ini, kita singkirkan aja. Begini Ustadz, gimana caranya kalau mau bikin rumah tahfiz? Mungkin dalam hati beliau, ini orang baca Quran yang nggak bener, nanya lagi mau bikin rumah tahfiz ya. Tapi sekali lagi, karena beliau itu soleh, jadi beliau nggak menjatuhkan perasaan saya. Dia bilang, jadi kalau rumah tahfiz itu syaratnya ada 3. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada guru, yang ketiga ada santri. Pertanyaannya Ustadz, tempatnya apa harus masjid atau sekolah? Oh enggak, rumah tinggal boleh, kata beliau. Meskipun itu sempit. Iya, kata beliau. Yang kedua ada santrinya. Berapa santrinya minimal Ustadz? Santrinya minimal 20 orang. Langsung kebayang sama saya. Haikal, Sandi, Sari, Rehan, Aisyah. Anak kecil-kecil bernyet-bernyet di rumah saya.
Ada lah 20. Sip. Yang ketiga ada gurunya. Nah, ini pertanyaan yang bikin saya agak deg-degan ya. Gurunya itu apakah harus hafiz 30 juz? Dan jawab beliau, tidak. Tapi disarankan kalau 30 juz lebih disukai. Yang penting punya hafalan. Nanti ada tesnya Bu untuk gurunya. Metodenya bagaimana Ustadz? Metode pengajaran rumah tahfiz itu. Metodenya adalah one day one ayat. 1 hari 1 ayat. Langsung saya bilang gini, 1 hari 1 ayat. Iya Bu, 1 hari 1 ayat. Jadi maksudnya kita ngajarin 1 hari itu 1 ayat. Betul Bu. Dalam hati saya, kecil gitu ya. 1 hari 1 ayat. Saya ngaji aja 3 ayat ke Abi. Nanti 1 ayat saya ajarin, saya punya stok 2 ayat. Begitu lah ya. Jadi otak saya tiba-tiba kepangkas begitu. Nggak tahu itu mungkin karena faktor kemoterapi ya. Jadi semuanya langsung seret gitu, potong kompas, diambil simpelnya. Oke deh kalau gitu, saya mau. Jadi gimana Ustadz? Ini kartu nama saya, Ibu silahkan nanti ketemu sama saya besok. Itu kan hari Ahad, hari Senin saya ada, saya tunggu Ibu jam 8. Yes, makasih ya Ustadz. Saya nggak pikirin lagi tuh kupon saya yang tidak ditandatangani. Sampai akhirnya Bu Ustazah ini bilang, ayo sini kuponnya kumpulin gitu kan ya. Setelah itu, Abi aja deh yang ngumpulin. Umi tadi habis setoran hafalan agak pusing kata dia. Oh ya, padahal saya setorannya nggak berhasil. Habis itu Abi langsung bawa kuponnya, kasihkan ke panitia, langsung panitia bilang gini, mohon maaf Pak, ini kupon ini nggak ditandatanganin gitu, jadi nggak bisa ditukerin. Oh ini kupon istri saya katanya gitu. Umi kuponnya nggak dikasih tanda tangan, nggak tahu kata saya gitu ya langsung. Habis itu Umi tadi di mana setorannya? Sama Ustadz Zahid. Langsung beliau nyamperin Ustadz Zahid, dia bilang mohon maaf Ustadz, ini tadi istri saya setoran hafalan di sini dan dia belum ditandatanganin, mungkin Ustadz lupa kata Abi gitu ya. Langsung itu Ustadz Zahid ngeliatin Abi, mungkin karena nggak tega, sekali lagi karena orang soleh, beliau tanda tangan. Terus iya Bang. Habis itu langsung kuponnya ditukerin. Ternyata ditukerin sama nasi kotak pakai styrofoam gitu. Isinya nasi sama telur balado. Ditukerin. Ya udah tuh, begitu nerima, nih punya Umi, nih punya Ayah, ayo kita pulang. Bonceng. Saya duduk, dibonceng di motor sama Abi, makanannya saya simpan di tengah-tengah. Sepanjang jalan saya pengen ketawa geli gitu ya, ngetawain kupon tadi. Kan dia nggak tahu kalau saya itu gak lulus sebenarnya, tapi saya dapat telur ini juga gitu, sama seperti orang yang lulus. Habis itu langsung di tengah jalan saya nggak tahan pengen ngomong, saya bilang ini, tapi tahu nggak tadi kenapa kupon Umi nggak ditandatanganin? Nggak tahu kata beliau. Itu karena aku nggak lulus katanya. Tiba-tiba langsung dia ngerem mendadak dan bilang, astagfirullahaladzim, Umi bikin malu aja katanya hitungannya. Gak apa-apa lah, nggak ketemu 2 kali kata beliau gitu ya. Terus ketika dia ngomong nggak ketemu 2 kali, saya langsung mikir, tapi kan besok saya janji ketemu lagi, gimana nih kata saya gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Abi, bujuk dia supaya besok, Abi saya cari cara gimana caranya ya besok bawa Abi itu ketemu Ustadz Zahid, padahal kan dia udah malu sekali. Ini namanya nggak berkah gitu kata dia. Tiba-tiba pas turun dari motor, nasi saya tumplek, telur baladonya yang gelinding jauh, dan cuma punya Abi yang selamat. Kata Abi, itulah makanya makanan yang didapat dengan cara yang nggak halal, makanya nggak berkah kata Abi. Udah makan aja punya Abi buat Umi kata dia. Langsung besoknya, gimana ya caranya Abi ketemu sama Ustadz Zahid, padahal Abi udah malu banget gara-gara saya. Akhirnya beliau, saya tanya Abi besok kemana? Ke Bogor. Boleh nggak anterin Umi pergi ke PPP Adal Quran? Ngapain? Itu mau ngomongin tentang wisuda yang kemarin. Oh ya udah boleh sekalian lewat kata beliau. Tapi Ayah nunggu di gerbang aja ya, nggak usah masuk. Ya tapi gimana dong, harus ketemu. Nggak usah lah, di luar aja. Ayah malu kalau ketemu Ustadz Zahid kata dia. Begitu dianterin, nggak apa-apa, yang penting dianterin aja dulu sampai ke kantor PPPA. Beliau tunggu di gerbang. Terus berbuat, ayo Bi masuk. Nggak usah ya, Abi nggak tahu ya. Umi nggak tahu ya kalau Abi tuh malu banget kalau ketemu Ustadz Zahid. Udah di sini aja. Begitu kita debat belum kelar, Ustadz Zahid langsung Assalamualaikum, kata dia langsung keluar gerbang kan. Silakan masuk Bu. Nah Ustadz Zahid udah datang. Saya sama Abi, oh ya silakan masuk Ustadz, kata dia langsung ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kami berdua Abi masuk dan di sana diceritakan bagaimana proses rumah tahfiz. Dan Abi tuh aku langsung bilang, Bi boleh nggak kalau saya bikin rumah tahfiz? Abi langsung bilang gini, astagfirullahaladzim Umi, kayak bisa ngaji aja katanya itu. Udah lah Mi, gak usah bikin urusan terus, udah cukup kata beliau gitu ya. Udah cukup, Umi udah sehat, udah cukup, gak usah macam-macam. Nah ini kata saya, justru karena Umi gak bisa ngaji, makanya kita cari temen biar kita bisa ngajinya bareng-bareng. Sambil belajar, sambil mengajar, mengajar sambil belajar. Toh tadi kata Ustadz Zahid bilang, metodenya one day one ayat, gini aja. Umi setoran sama Abi 3 ayat, nanti Umi akan ngajarin ke anak-anak 1 ayat, gimana? Jadi kan Umi jadi ngaji juga tuh, kata saya. Ya terserah Umi aja, begitu dia bilang. Akhirnya singkat cerita diresmikanlah rumah tahfiz kami, dan nama Ar-Rasyid itu diambil dari bulut-bulutan Asmaul Husna di belakang Al-Quran, yang paling terakhir gitu. Ar-Rasyid artinya cerdas. Saya berharap mudah-mudahan saya juga bisa tercerdaskan dengan kegiatan tahfiz Quran itu. Singkat cerita 20 santri itu datang,
saya sebarkan brosur pakai fotokopian, saya tempel foto Ustadz Yusuf Mansur di sana karena kita nginduk ke Darul Quran dan dapat izin. Habis itu saya bilang ke ibu-ibu, alhamdulillah insya Allah mulai hari ini akan ada pengajian tahfiz Quran di kampung kita gitu. Wah, antusias orang-orang. Apalagi hari itu ada program tahfiz juga di TV nasional yang ada Ahi Musa yang hari itu lagi jadi top Viral. iya, jadi viral. Habis itu ibu-ibu selalu bilang, insya Allah anak saya mau ngaji. Terus kalau pertanyaannya, bagaimana bayarannya? Pakai konsep sedekah, Bu. Jadi nanti seikhlasnya saja, ada kotak sedekah nanti disiapin, silakan masukkan uangnya ke kotak sedekah. Jadi nggak ada patokan biayanya. Terus yang ngajar siapa ya? Nah, ketika pertanyaan seperti itu datang, itulah yang membuat saya kurang percaya diri. Siapa ya yang ngajar? Insya Allah ada ustadznya. Tapi sementara ini, saya yang ngajar. Kira-kira gitu ya. Jadi mirip-mirip nggak yakin gitu lah. Habis itu saya langsung jadi ustazah, belajar sama Abi, terus saya ngajarin anak-anak. Surat Al-Waqiah, surat pertama yang saya ajarkan sama anak-anak. Kenapa surat Al-Waqiah? Nggak tahu juga tuh Ustaz. Pertamanya kenapa surat Al-Waqiah yang diajarin, ketika saya selesai baca, saya buka Quran, ternyata itu duluan gitu yang saya pegang, langsung itu yang saya ajarin. Ternyata faedilahnya surat Al-Waqiah itu luar biasa gitu. Begitu saya ajarin sama anak-anak, 20 orang. Saya bilang gini, kok dikit banget sih ngaji cuma 20? Saya kepikiran pakai marketing, magic mengundang. Saya bilang begini sama anak-anak. Anak-anak siapa yang punya teman 2 orang? Saya, kata dia. Yang besok bawa temennya 2 orang, yang belum ngaji di Arasid, untuk diajak ngaji ke sini, yang ngajaknya dapat hadiah. Wah, anak-anak besok. Si Rehan ngajakin si Chandra, terus si Chandra ngajakin siapa. Jadilah 20 orang itu jadi 60. Besoknya bertambah lagi. Saya hanya menyediakan banyak. Sampai bilang, ini buat apa Mi? Ciki-ciki ini dimasuk-masukin ke plastik itu. Ini buat hadiah anak-anak yang buat temennya ngaji. Kok banyak banget? Emang banyak gitu. Tiba-tiba selesai asar, harusnya lepas maghrib saya udah santai karena setoran anak-anak udah beres. Besoknya lewat maghrib belum beres, lewat isya belum selesai dan saya mulai pegel. Itu kalau Abi belum pulang selepas sholat maghrib, saya selalu telepon, Abi di mana? Lagi rapat belum selesai gitu. Abi pulang dulu ini gitu. Aku udah capek nih. Sampai 2 bulan berlalu, ketika itu muridnya sudah 200 Pak Krisna. Dan itu udah lelah banget lah duduk di sidakep begini sampai jam 9 malam mulai dari jam 2 gitu. Habis itu Abi saya tanyain, Abi pulang gitu, kenapa Abi pulangnya lama-lama? Kan sekarang lagi kerja. Aku udahan aja lah jadi ustazahnya, kata saya. Itu kira-kira 1,5 bulan setelah di launching sama PPPA. Saya bilang sama Abi, Umi gimana sih? Baru 1,5 bulan masa udahan jadi ustazahnya, bikin malu aja. Makanya pikir dulu, kata Abi. Kalau mau ngapa-ngapain. Terus Oma maunya gimana? Maunya ayah bantuin aku. Terus gimana, kan ayah harus kerja gitu. Udah yang gak usah kerja aja. Terus gimana besok kalau misalnya datang debt collector ini ngambil motor kita? Udah gini aja, kalau nanti datang debt kolektornya, kita kasihkan aja kunci sama STNK-nya, terus biar aja bilang sama dia, nggak jadi kita kredit motornya gitu. Bener ya, salaman. Terus besok kalau ayah nggak kerja, Umi makannya gimana? Kita saum lah kalau nggak ada nasi. Beneran ini, kata dia. Beneran, salaman. Bener ya, jangan ada dusta di antara kita. Sip, deal, oke. Lalu apalagi pokoknya semua pertanyaan yang berhubung, balik lagi, kalau dulu saya 13 pertanyaan tentang kalau kamu menikah, sekarang dia pun begitu sama saya, tentang kalau kamu bikin saya nggak kerja, ada resikonya. Udah siap apa belum? Saya iyain semua biar cepet. Iya gitu. Selesai itu, hidup ternyata nggak seperti yang ditakutkan. Motornya lunas dengan waktunya, rezekinya dari Allah. Dan sekarang Arasid itu 2013 29 Desember. Terus bikin sekolah formal itu 2015. Itu bikin sekolah formal itu sekarang ada TK, SD, SMP, dan SMA-nya. Itu juga spontanitas gitu, Pak Krisna. Jadi ketika saya perhatikan, anak-anak itu banyak, setiap bulan tuh bertambah jumlah santrinya, mulai dari 100, 200 hingga 800 orang. Tapi orangnya jadi ada yang baru gitu. Maksudnya yang lama ada yang nggak istiqomah. Saya kok prihatin gitu. Ketika saya datang ngurus anak-anak itu daftar ngaji, orang tua banyak yang izin begini. Umi mohon maaf hari ini anak saya nggak ngaji karena mau ikut saya arisan. Umi mohon maaf hari ini anaknya nggak ngaji karena hari ini ada les tambahan mau ujian. Jadi saya mikir level ngaji itu dipandangnya lebih rendah daripada sekolah gitu. Kalau di sekolah, jangankan arisan gitu, cacar aja sakit cacar. Karena ini mau ujian, belum sembuh betul dipaksa suruh sekolah karena takut nggak lulus. Tapi kalau ngaji sebaliknya, ada hujan sedikit, gak usah ngaji lah nak, takutnya kamu sakit. Atau sebaliknya, ini mama mau arisan, kamu mau ngaji apa mau ikut? Malah gitu kan. Jadi levelnya ngaji itu sepertinya dipandang sesuatu yang rendah lah gitu. Berdasarkan keprihatinan. Tapi kalau sekolah enggak ya, yaudah yuk kita bawa aja ngajinya ke sekolah. Maka hari itu saya kumpulkan orang tua,
Lalu saya bikin pengumuman, itu 2015, bulan April, saya bilang begini, insya Allah tahun ini Ar-Rasyid akan membuka sekolah. Saya hari itu bilang, mulai dari TK, SD, SMP gitu. Nggak pakai TK dulu atau SD dulu, langsung bilang gitu Pak Krisna. TK, SD, SMP, semuanya pakai konsep sedekah, targetnya adalah sekolah kita mengadopsi kurikulum rumah tahfiz. Jadi sekolahnya sekalian menghafal Quran. Lulus sekolah selesai juga hafalan Qurannya. Dan sekolah kita tetap menggunakan konsep sedekah. Kira-kira seperti makanya kalau nanti Pak Krisna datang ke Ar-Rasyid, di depan kelas itu ada kotak-kotak sedekah. Disitulah tempat orang tua masukkan uang infaknya. Habis itu tiba-tiba TK 120 orang daftar. Wow. SD langsung 3 kelas. Kemudian SMP langsung 2 kelas. Ikhwan wal akhwat dipisah. Jadi dari situ kemudian sampai sekarang ini masuk tahun ketiga sekolahnya, bergerak gitu, bergerak, berjalan terus gitu, dan semua disertai dengan kasih sayang dan pertolongan Allah. Hari ini, saat ini 13 Februari Pak Krisna kita ketemu, Ar-Rasyid sudah ada 49 cabang, sudah ada 4 pesantren yang besar, ada di Cibinong, ada di Nambo, Gunung Putri, ada di Lampung. Di Lampung itu ada hampir 6 hektar luasnya, kemudian ada di Pare Kediri. Nah terus sekolahnya ada TK, SD, SMP, SMA, dan tahun ini juga ada membuka pendidikan tingkat tinggi. Terus jadi Abi udah 100% di sini ya? Sejak saya mau berhenti jadi ustazah itu, Abi langsung lanjut. Nah bergabungnya Abi dalam proses pendidikan tahfizil Quran itu semakin membuat kualitasnya jadi makin bagus. Kemudian semakin banyak pengembangan lah. Ada area-area di mana saya itu tidak bisa mengerjakan, tapi Abi bisa itu gitu, seperti itu. Artinya kami saling mengisi. Dan sekarang pun beliau gak bisa menemani saya ke sini karena beliau ada di Pare Kediri, seperti itu. Di Kampung Rasyid gimana kondisi orang-orang sendiri? Katanya ada yang macam-macam. Oh iya, kalau di Cibinong itu kan komunitasnya macam-macam itu benar-benar ya. Bahkan tempat Ar-Rasyid ada di Setu Kibing itu, dulu itu tempat orang, bahasa kasarnya, ada, itu kan setu. Kita di pojok tuh Pak lokasinya. Jadi di setu itu ada lahan kosong, di mana dulu itu ada tempat orang judi sabung ayam. Tempat yang sekarang jadi sekolah kita itu dulunya tempat orang nyabung ayam lah di situ. Kalau di Ar-Rasyid sendiri lingkungannya, pokoknya karena saya juga orang yang sedang belajar gitu, Pak Krisna sedang belajar mengenal lebih dekat apa itu Islam. Jadi di sana itu kita skup dakwahnya menyeluruh lah gitu, lintas golongan. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang, Ar-Rasyid itu alirannya apa gitu ya, atau dengerinnya radio apa gitu, apakah radio Rasil, apakah dengerin radio apa gitu kan. Jadi orang banyak bertanya seperti itu. Kami nggak membahas yang khilafiyah soal itu, yang kami bawa adalah benderanya litafizil Quran gitu. Jadi selama Qurannya sama, berarti dia adalah ikhwah. Makanya dulu waktu saya masih jadi petugas penerima santri, orang yang mendaftar ke tempat saya itu beraneka ragam. Mulai dari yang pakai nikob, nggak kelihatan wajahnya, cuma matanya aja ada. Yang pakai you can see dan leggingnya pakai motif trio macan gitu juga ada. Terus yang abinya pakai celana 3/4 ada. Yang pakai celana levis sobek-sobek juga ada. Yang ada tanda sujud di dahinya ada. Yang pakai tato juga ada. Bahkan yang lucu, pernah satu hari begini Pak Krisna, ada bapak-bapak, dia bawa ayam, dikasih kandang itu kan, dijepit pakai rompi gitu, terus ada tatonya, rambutnya gondrong, yang ada jenggotnya ada, yang kumisnya baplang juga banyak. Terus dia datang kepada kita dan bilang, ini mau daftarin ngaji, ini pengajian apa kata dia, ini ngapalin Quran Pak. Oh ya sudah katanya, saya mau daftarin ngaji, anak saya gini, ini bayarannya berapa, pakai konsep sedekah. Oh berarti gratis ya kata dia gitu. Jadi emang orang sedekah itu maknanya bisa 3, bisa cenderung gratis, kan sedekah, berarti nggak sedekah nggak apa-apa. Terus yang kedua, sedekah itu cenderung seikhlasnya. Jadi sedekah 1000 kan yang penting ikhlas, daripada sedekah 10 juta nggak ikhlas gitu ya kira-kira. Jadi orang punya pilihan kayak gitu. Tapi ada juga yang memaknai bahwa kalau disebut konsep sedekah, dia mau sedekah yang terbaik. Itu 3 golongan itu yang biasanya kita ketemu ketika memaknai sedekah. Lepas itu bapak itu bilang, udah ya ngaji yang benar, kasih aja Bu seragamnya, ntar saya bayar belakangan. Bapak udah kelamaan nih mau nyabung ayam, ngaji yang pintar katanya, pintar doain Bapak biar menang kata dia. Jadi bapaknya mau judi, tapi anaknya ternyata di dalam, setelah itu fenomenanya,
seperti apapun orang tua tetap menginginkan anaknya itu anak yang soleh gitu. Nah dari sanalah kemudian dakwah kami orientasinya ke anak-anak. Biarlah kalau dakwah ke orang tua itu udah terlalu banyak pemikirannya ya, ada yang tersekat dengan apakah dia golongan atau bukan golongannya. Tapi kalau anak-anak, biarlah dia kenal dengan Qur'annya saja tanpa terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya nanti malah jadi memecah-mecah. Oh kamu bukan teman saya, kamu bukan ikhwah saya, jangan sampai begitu. Akhirnya sekarang kalau ditanya sama orang, apa gerakannya? Gerakan kita benar-benar ke tahfidz Quran itu. Semoga semakin bertambahnya usia Ar-Rasyid, sekarang masuk tahun keempat. Sudah 5.000. Sudah hampir 5.000 kalau di Cibinong. Udah 5.000 ya Ustadz Faris ya. Mungkin kalau di total semuanya sekitar 7.000-an lebih bisa jadi. Allah kemudian memberikan keberkahan ilmu di tempat itu. Karena sekarang ini bukan saya sama Abi lagi yang ngajar. Kami ada di bagian lebih ke manajemen. Ada ustadz-ustadznya, sekarang ada 79 personil yang membantu anak-anak belajar Quran di sana. Mereka datang dari lulusan beberapa pesantren yang memang konsentrasi ke tahfidz Quran. Seperti ada Ustadz Faros yang ikut hadir sama saya hari ini. Beliau dari Wadi Mubarok, dari An-Nur juga. Memang programnya sudah program tahfidz. Jadi akhirnya anak-anak itu kemudian saya sama Abi jadi fasilitator. Kemudian orang yang mengajarkannya itu memang orang-orang yang benar-benar belajar, karena belajar Quran nggak boleh sembarangan. Jadi akhirnya takdir itu membawa saya jadi orang yang menjadi pelopor. Selanjutnya diikut sertakan sama banyak relawan-relawan luar biasa, dan mereka semua masih muda-muda, belum nikah juga, termasuk Ustadz Faros yang hadir sekarang belum nikah, padahal hafalnya sudah 30 juz. Boleh sekalian iklan ya Bapak. Tenang Ustadz Faros. yang seperti aku juga banyak kok. Ustadz Faros keren juga nih. Ustadz Faros keren juga, iya. Jadi di Ar-Rasyid itu sekarang guru-guru yang mengajarkan Quran, mereka memang orang yang memiliki latar belakang pendidikan Quran. Nggak seperti di awal waktu masih jadi rumah tahfidz yang awalnya saya pegang sendiri. Gitu Pak Krisna. Oke, Iwan Anas, seperti kebiasaan kami di Rasil akan membacakan nomor HP berikut ini. Silakan siapkan pulpen sama kertas ya. Ini narasumber kita adalah Tumira atau Mbak Mira biasa dipanggil, atau kadang-kadang orang manggilnya Umi Rashid ya. Iya. Umi Rashid. Banyak lagi cerita yang seru-seru ya. Belum lagi cerita kampung begal di Lampung tuh, ya Allah, ngeri banget. Ini nomornya, silakan, udah siap pulpen sama kertas ya. Mira atau Tumira atau Umi Rashid, nomornya 0818. Sudah, kemudian 08, kemudian 2000, kemudian 81. Jadi 0818 08 2081. Kemudian ada nomor telepon Mbak Uci juga nih. Mbak Uci ini dari Rumah Cahaya Quran. Ini adalah orang yang hebat nih, orang yang berbuat untuk umatnya. Mbak Uci Nasution 089 60 44 90 894 089 60 44 90 894. Oke, kampung begal tuh seperti apa? Katanya di waktu peresmiannya apa, Gubernur Lampung apa Bupati Lampung yang juga ikut meresmikan ya? Jadi sebenarnya saya sendiri nggak tahu kalau itu kampung begal, sebelum akhirnya dalam upacara peresmian pesantren tahfidz Ar-Rasyid di sana, tempatnya di negara Bumi Ilir, Gunung Sugi ya ke sana, di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Itu ada satu orang yang dulu merawat saya waktu sakit kanker, kemudian mewakafkan tanahnya di kampung halamannya. Berapa luas? Luasnya 2,8 hektar, kemudian ada lagi adiknya menyedekahkan lagi 3,3, jadi totalnya hampir 6 hektar ya, 6 hektar lebih bahkan sekarang itu jumlahnya. Jadi menyedekahkan atau mewakafkan tanahnya di sana, kemudian kita bangun pesantren di situ, digotong royong sama warga. Habis itu dalam acara peresmian sambutannya itu Bupati itu menyampaikan begini, mari sama-sama kita berdoa gitu. Ini sejarah pertama kali ada pesantren di suku Lampung asli, kata beliau. Karena di Lampung itu banyak pesantren, tapi suku Lampung asli itu katanya jarang ada pesantren. Saya juga baru tahu dari pembicaraan beliau. Dan kita sama-sama mengubah citra kampung kita ini dari kampung begal menjadi kampung santri, kata beliau. Memang saya juga dulu pertama kali datang ke sana, saya agak aneh gitu dengan tradisi mereka itu. Satu hari saya sama Abi diundang untuk datang ke pengajian. Kita selamatan ya, mereka bikin seruit, bikin makanan khas Lampung lah, macam-macam. Terus
tiba-tiba pengajian, ini minta didoain Ustadz katanya, supaya anak saya ini nanti ke Jakarta selamat katanya itu kan, mau merantau katanya. Langsung saya tanya, memang anak Bapak itu mau pergi kemana? Itu mau jadi begal katanya itu. Jadi kita pengajian, kita doain supaya begalnya nanti selamat, sukses, dan bagaimana gitu ya. Oh jadi kita datang ke pengajian ini karena kita mau doain orang itu mau pergi jadi begal supaya selama jadi begal yang sukses lah, kira-kira begitu. Itu saya langsung mikir, ini apa ya, ini tempat apa gitu. Tapi karena kita orang baru dan kita juga mau bisa diterima sama mereka, jadi kita ikut kegiatannya sampai ketika itu silakan Ustadz doanya. Ya tentu saja doa kita semoga Allah memberikan hidayah, pertolongan agar dia dekat dengan siapa Tuhannya gitu, agar dia berpikir bahwa begal itu bukan pekerjaan gitu. Pekerjaan yang iya, baik, ya. Semoga Allah menggenapkan rezekinya di tempat lain. Itu doanya dan mereka mengaminkan. Mereka mungkin mengaminkan, alhamdulillah didoain sama Ustadz supaya nanti begalnya selamat gitu. Jadi apa namanya, kira-kira begitulah ya keadaannya sampai. Tapi mereka itu punya jiwa gotong royong yang luar biasa di kampung itu. Semua orang senang menjamu tamunya makan gitu. Jadi kami bahagialah jadi bagian di kampung itu. Jadi kampung begal itu nama yang saya juga dapat dari warga setempat sama dari sambutan bupatinya. Sebelumnya saya sendiri nggak punya nama itu, nggak tahu. Ya? Sampai sekarang itu santrinya sekitar ada 300 orang yang belajar mengaji di tempat itu. Kalau ada pendengar Rasil mau berkunjung ke sana bisa kemana? Maksudnya ke Arasid yang di Lampung, boleh. Silahkan itu tadi namanya di. Oh iya boleh. Di Negara Bumi Ilir itu, ya Kecamatan Anak Tuha, Desa Negara Bumi Ilir. Yang belum mencatat nomor telepon dari Mbak Mira, silakan dicatat ya. 0818 08 2081 0818 08 2081. Kemudian Mbak Uci nomornya 089 60 44 90 894 Mbak Uci. Mbak Uci juga sudah menampung berapa anak yatim di 350. 350 anak yatim. Ya, yatim duafa penghafal Quran. Mas Krisna barangkali kesempatannya kalau boleh izin 5 menit untuk menyampaikan keterkaitan dan maksud kenapa kami sharing hari ini antara Rumah Cahaya Quran dengan Ar-Rasyid. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang sangat luar biasa buat saya adalah melihat Mira dari zero menjadi hero gitu ya, dengan didampingi oleh suaminya yang sangat luar biasa. Kemudian kita bertemu beberapa kali menyamakan visi dan visi kami. Saya kebetulan kan ketua Yayasan Rumah Cahaya Quran Indonesia. Mimpinya saya dan mimpinya Mira sama. Bagaimana kemudian kita bisa membangun pusat studi Quran yang menghasilkan bukan hanya ilmu tapi skill untuk membuat siapapun menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Kalau saya dengar ceritanya Mira, memulai dari santri 20 sampai sekarang 5.000, dia memiliki unit-unit usaha yang sangat kuat, yang sekarang sebenarnya masih dalam proses berjuang. Masih dalam proses perjuangan. Nah, saya mengajak pemirsa sebenarnya, nanti mungkin bisa bertanya ke kami di bawah Rumah Cahaya Quran Indonesia juga punya beberapa unit usaha. Salah satunya adalah Rumah Sehat Indonesia, di mana Mira akan menjadi duta dari Rumah Sehat Indonesia. Kenapa? Karena kami ingin kasih tahu bahwa kun fayakun, ketika Allah berkehendak kesembuhan itu bisa. Dan kemudian ternyata ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan orang dengan sakit kanker seperti Mira, yaitu cinta dan kasih sayang. Kami di Rumah Sehat Indonesia itu juga polanya sama, cinta dan kasih sayang menjadi dasar. Mohon izin Pak Krisna, saya diinspirasi oleh sebuah kisah ketika orang sakit kita datengin, itu kata Rasulullah kita didoakan 70.000 malaikat. Bagaimana ketika orang sakit kita bantu untuk sembuh. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika engkau menghilangkan kesusahan saudaramu sama dengan lebih disukai oleh Rasulullah daripada itikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Jadi saya pikir banyak sekali pemirsa, saudara-saudara kita yang sakit, yuk datang ke Rumah Sehat Indonesia, nanti ketemu Mira, ketemu saya, ketemu latihan lintinkung, ketemu totok punggung. Saya punya hepatitis B, saya punya saraf kejepit. Alhamdulillah saat ini sudah sembuh dan sehat. Minggu lalu kami merawat satu pasien, mudah-mudahan pasiennya mendengar, 30 hari dirawat di rumah sakit, hepatitis C dan ginjal, dan sudah kehilangan semangat hidup. Tapi alhamdulillah didampingi, saat ini sudah bisa beraktivitas lagi seperti semula. Rumah Sehat Indonesia ada di Pasar Minggu, kami bekerja sama bareng-bareng dengan Mira, dengan Ar-Rasyid, saling menguatkan, nanti bisa dihubungi di nomor yang tadi. Selain itu pemirsa yang saya sayangi semuanya, adik saya ini sangat kreatif.
dia punya bisnis fashion, dia punya bisnis makanan, semuanya kami berdua Banyak garamnya nggak makannya? Sekarang udah pintar. Sekarang dia sudah bisa masak 500 porsi. Wah, Dari iya. Jawa sampai ke Mekah, Masya Allah. betul. Sudah pintar. Jadi saya dan Mira kita bergandeng tangan, kasih tangannya bareng-bareng shake hand bahwa kami akan mendakwahkan, insya Allah mewakafkan diri ini untuk kegiatan dakwah dan Al-Quran. Jadi banyak sebenarnya yang masih ingin diceritakan. Salah satunya adalah bagaimana proses sembuh, bagaimana bisa sehat secara holistik. Kami berharap Rumah Sehat Indonesia akan segera dibuka di banyak tempat, salah satunya di Ar-Rasyid dan di pesantren-pesantren kami dan di setiap rumah. Rasulullah SAW yang bilang bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan surat Asy-Syura ayat 80, ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Jadi para pemirsa yang saat ini barangkali masih sakit, ini ada orang sakit dua di depan pemirsa semuanya. Dan sakitnya nggak main-main. Dan sakitnya nggak main-main. Yang satu adalah hepatitis B dan saraf kejepit yang bisa membuat tidak bangun dari jalan. Yang satu adalah kanker stadium 4 paliatif yang sudah dipulangkan, yang sampai saat ini tidak haid, dan menurut kedokteran kalau sudah kemo itu nggak bisa punya keturunan. Saat ini alhamdulillah sudah dikaruniai 5 orang ya, putra dan putri, yang ada saat ini 3 orang, dan kebetulan saya sudah bertemu dengan anak-anaknya, bersahabat dengan anak-anaknya. Jadi kami sangat berharap nih pemirsa, kehadiran saya dan Mira hari ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Insya Allah. Menyambung harapan ya. Menyambung harapan, betul. Nanti kalau ada pendengar misalnya, wah menarik tuh ceritanya Mira tuh, saya ingin sharing ke orang lain, lihat di YouTube ada. YouTube ketik Rasil TV. Oke, Mbak Mira bisa disapa yang ada sini siapa saja? Ada Ustadz Faros. Ya, beliau kepala Pondok Ikhwan di Pondok Ar-Rasyid yang ada di Gunung Putri di Nambo. Ada Kang Salman dari KOFI, Komunitas Pencinta Film Islami. Kemudian ada anak saya juga, ya beliau sekarang ini mengikuti kepergian kemanapun karena ada rangkaian yang rencananya kami berdua itu akan dibuatkan film gitu ya Bunda. Nah, jadi beliau sekarang jadi dokumenter gitu. Nanti lama-lama jadi Wolf Bladder gitu kan. Jadi dokumentarin National Geographic gitu. Jadi beliau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan untuk kemudian nanti digabungkan. Rencananya film itu pun akan dikontribusikan hasil penjualannya untuk dakwah, khususnya dakwah Quran dan yang lainnya ya Bunda Uci. Pengembangan anak yatim dan duafa. Saya sama Ustadz Faros punya usaha berdua yang dipelopori sama Ustadz Faros. Kita bikin teh namanya teh godok, dan itu teh godok sudah mensupport biaya operasional pondok luar biasa. Kalau mendapatkan teh godok di mana belinya? Ada di, bisa hubungi pesantren Ar-Rasyid. Ini adalah pencinta teh godok gitu, disajikan satu kali langsung jatuh cinta. Dan pemirsa ada panganan-panganan kecil juga yang diproduksi oleh unit usahanya Ar-Rasyid. Jadi kalau besok-besok mau butuh makanan-makanan kecil, mau butuh untuk acara, bisa hubungi kami. Ini adalah bagian dari unit usaha yang 100% dakwahnya, hasilnya akan digunakan untuk dakwah. Termasuk mohon izin Pak Krisna, di Rumah Sehat Indonesia 100% hasil yang kami dapatkan dari proses holistic healing. Jadi ada dokter di Rumah Sehat Indonesia, itu ada para dokter, ada para terapis dan lain sebagainya, ada pelatihan-pelatihan. Barangkali nanti ada yang berbayar, dan jangan khawatir bahwa berbayarnya itu 100% akan digunakan untuk mensupport kegiatan operasional, termasuk salah satunya adalah bersama-sama dengan Ar-Rasyid. Jadi Masya Allah ya pemirsa, kalau saya boleh mengambil istilah dari Ustadz Heri Nurdi yang barangkali sudah dikenal, yuk sama-sama kita ambil beban dakwah ini walau sedikit dan walau kecil. Sehingga kalau setiap orang mengambil beban dakwah ini yang berat ini akan menjadi kurang. Satu lagi nih promosi boleh ya Pak Krisna, selain tadi ada makanan, ada baju yang dipakai ini baju bikinan dari unit usaha santri. Teh godok dibikin oleh santri, jadi semuanya made in santri. Kita juga punya produk-produk kebersihan rumah. Kok warnanya hitam sih? Iya, hari ini saya ada kan biar kelihatan kurus, jadi itu pakai baju hitam itu persen kalau warnanya cerah itu takutnya kelihatan penuh. Kalau ini kan langsung manipulasi ya, kelihatan kayak tirus gitu. Jadi ceritanya bundanya dan uminya baru saja bertambah berat badan supaya kelihatan kurus. Hari ini kami pakai baju hitam. Seperti itu Pak Krisna. Mudah-mudahan pemirsa semuanya
seperti saya sangat terinspirasi dengan kehadiran Mira. Satu lagi pesan dari Ustadz Heru sebenarnya. Saya di belakang Mira bertanya pada Ustadz Heru, Ustadz, saya penasaran mau tanya, apa yang membuat Ustadz saat itu memilih Mira yang pada saat itu 35 kg, kemudian juga wajahnya cemong tidak kalau berambut, bahasanya, kemudian di atas kursi roda, kemudian rambutnya rontok. Terus Ustadz Heru dengan sangat sederhana menjawab, saya ingat sekali pada saat saya ketemu beliau bilang, apa ya Bunda, kayaknya kalau nafsu, apanya mau nafsu, 35 kg di atas tempat tidur. Tapi Bunda, semangatnya. Dia bilang sama saya, I have cancer, but cancer cannot have me. Ini perempuan yang saya cari. Kemudian saya juga dengar cerita bahwa Ustadz Heru membuatkan lagu untuk Mira, begitu mencintai Mira, pokoknya romance banget. Sehingga saya mau bilang sama para ikhwan, tolong dong yuk kita contoh Ustadz Heru. Karena kalau saya tanya, apa yang menyembuhkan Mira? Cinta dan kasih sayang Abi katanya, dan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita yang masih muda, betapa ternyata Mbak Tumira dan Mas Heru sudah menjadi guru-guru buat kita melewati fase yang sangat luar biasa. Kasih sayang dan cinta ternyata bisa menjadi penyembuh si kanker stadium 4 dan merubah kehidupan yang saya sendiri nih lebih tua umurnya belum bisa punya 5.000 santri saat ini. Masya Allah. Jadi saatnya kita bersinergi. Mari kita bersinergi, saling mendukung, barengan, bersama-sama. Mungkin seperti itu keikhlasan yang bikin power itu. Masya ya. Allah, betul. Oke nih, barangkali tadi belum sempat mencatat nomor teleponnya Mbak Mira atau Mbak Tumira atau Umi Rashid. Nomornya 0818, sudah. Kemudian 08, kemudian 2000, 81. 0818, 08, 2000, 81. Kemudian nomor telepon Mbak Uci dari Rumah Cahaya Quran adalah 089 60 44 90 894 089 60 44 90 894 Uci Nasution dari Rumah Cahaya Quran. Kalau Mbak Mira dari Pondok Pesantren Ar-Rasyid yang sudah memiliki 5.000 sampai 7.000 santri, subhanallah. Menarik sekali ceritanya Rani, Masya Allah. Lihat aja di YouTube ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat, bisa menjadi perenungan, bisa inspiratif ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krishna Samudra, Ondi Saputra, kemudian juga Fajar, mohon pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi, salamun alaik.